Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Sumangose, NIM E28321037. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Mikrobiologi Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Amiruddin, SSI, MSI. Judul presentasi saya, Mikroorganisme Ajaib, Kunci Sukses Pertanian Modern. Yang pertama, mengapa mikroorganisme sangat penting di pertanian. Yang kedua, jenis-jenis mikroorganisme yang menguntungkan di pertanian. Yang ketiga, cara pengelolaan mikroorganisme yang menguntungkan di pertanian. Yang keempat, meningkatkan hasil pertanian dan mikroorganisme. Yang kelima, dampak positif penggunaan mikroorganisme di pertanian. Dan yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, mengapa mikroorganisme sangat penting di pertanian. Mikroorganisme adalah makhluk hidup kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Meskipun ukurannya kecil, namun peran mereka sangat besar dalam kehidupan kita. Di bidang pertanian, mikroorganisme memiliki peran penting dalam menjaga kesuburan tanah dan meningkatkan hasil panen. Mikroorganisme seperti bakteri dan fungi membantu mengurai bahan organik di dalam tanah menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Selain itu, mikroorganisme juga mampu memecah senyawa kimia tertentu yang dapat merusak tanaman. Dengan adanya mikroorganisme yang sehat, tanah akan menjadi lebih subur dan tanaman akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, jenis-jenis mikroorganisme yang menguntungkan di pertanian. Mikroorganisme yang menguntungkan di pertanian dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu bakteri, fungi, dan alga. Bakteri membantu meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman melalui proses fiksasi nitrogen dan mineralisasi. Fungi membantu meningkatkan ketersediaan air dan nutrisi dalam tanah serta membantu melindungi tanaman dari serangan penyakit. Sedangkan alga membantu meningkatkan produktivitas pertanian melalui fotosintesis dan memperbaiki sifat fisik tanah. Manfaat dari mikroorganisme yang menguntungkan di pertanian sangat beragam. Selain meningkatkan ketersediaan nutrisi dan air bagi tanaman, mikroorganisme juga membantu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres lingkungan seperti kekeringan dan serangan hama. Mikroorganisme juga membantu meningkatkan kualitas hasil panen serta mengurai penggunaan pupuk dan pestisida sintesis yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Cara pengelolaan mikroorganisme yang menguntungkan di pertanian. Pengelolaan mikroorganisme yang menguntungkan di pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan penambahan mikroorganisme yang bermanfaat melalui pupuk organik atau kompos. Kedua, dengan menjaga kelembaban tanah agar tetap optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme. Ketiga, dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem di lahan pertanian seperti dengan menanam tanaman menutupi tanah dan menjaga keberadaan predator alami mikroorganisme. Selain itu, penggunaan pestisida kimia juga harus dikurangi untuk menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme yang menguntungkan. Sebagai gantinya dapat digunakan pestisida alami seperti minyak neem atau insektisida nabati. Dengan pengelolaan mikroorganisme yang menguntungkan dengan baik, bukan hanya hasil panen yang meningkatkan, tetapi juga kelestarian lingkungan yang terjaga. Meningkatkan hasil pertanian dengan mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri dan fungi memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, contohnya adalah dengan menghasilkan senyawa-senyawa yang berguna bagi tanaman seperti hormon pertumbuhan dan enzim pencernaan. Dengan begitu, tanaman dapat tumbuh lebih sehat dan produktif. Selain itu, mikroorganisme juga dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi pada tanah. Beberapa jenis mikroorganisme bahkan mampu menyerap nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Hal ini dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Dampak positif penggunaan mikroorganisme di pertanian. Penggunaan mikroorganisme di pertanian dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Salah satu contohnya adalah kemampuan mikroorganisme untuk mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Hal ini dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, penggunaan mikroorganisme juga dapat meningkatkan
kesehatan manusia melalui aspek pangan. Beberapa jenis mikroorganisme seperti bakteri, asam laktat dapat digunakan dalam proses fermentasi makanan seperti yogurt dan keju. Makanan hasil fermentasi ini memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem pencernaan dan daya tahan tubuh. Kesimpulan, dalam pertanian menggunakan mikroorganisme memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil panen. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mampu membantu memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, penggunaan mikroorganisme juga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Namun, penggunaan mikroorganisme haruslah dilakukan dengan tepat dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan mikroorganisme yang menguntungkan di pertanian harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pengetahuan yang cukup. Dengan demikian, hasil pertanian akan semakin meningkat dan lingkungan serta kesehatan manusia akan terjaga. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.